sejahtera. Di sini kami mahasiswa dan mahasiswi program B JK Kuala Tungkal akan membuat tutorial tentang pemasangan infus, perawatan infus, dan pelepasan infus sekaligus dengan teoritis dan praktiknya. Adapun kami terdiri daripada saya sendiri Juniko Markus, Haji Ridwan, Basri, Robin Davitra, Dodi Julfi, Indra Yadi, Hania, Dewi Novita, Asmiati Sulistianingsih, Yuni Media Ningsih, Pepi Yuliani, Resita Simangungsong, Anita Gustiara, dan Hayatun. Mari kita sama-sama menyimak teoritis praktek tentang pemasangan infus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati Sulistianingsih dengan nomor NPM 2021222038. Saya Anita Gustiara, NPM 2021-22054. Dan nama saya Indra Yadi, NPM 2021-22050. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat untuk pemasangan infus. Yang pertama, cairan. Cairan ini tergantung nanti sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, infuset. Infuset ini ada yang makroset, ada yang mikroset, ada yang transfusi set. Yang ketiga, alat untuk disinfektan, yaitu kapas alkohol atau alkohol swab. Yang keempat, kasa steril. Yang kelima, tourniquet. Yang kelima, gunting. Yang kelima, bengkok. Yang keenam, tiang infus. Yang ketujuh, perlak. Yang kedelapan, bidai jika diperlukan. Yang kesembilan, sarung tangan steril. Dan juga kita ada alboket. Alboketnya itu ada alboket nomor 18, alboket 16, alboket 20, alboket 22, alboket 24, dan alboket 26. Yang terakhir kita siapkan untuk tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga, saya sendiri Basri D, NPM 2021-22044. Saya Robin Davitra, NPM 2021-22041. Dan saya Indra Yadi, NPM 2021-22050. Di sini berperan sebagai pasien. Kali ini kami bertiga akan melaksanakan prosedur pemasangan infus. Berikut kami siapkan tahapannya. Yang pertama, perkenalkan diri dan lakukan validasi nama pasien. Selanjutnya yang kedua, beritahukan pada penderita atau orang tua penderita mengenai tujuan dan prosedur tindakan. Minta inform consent dari pasien atau keluarganya. Yang ketiga, pasien diminta berbaring dengan posisi senyaman mungkin. Selamat pagi Bapak, saya Robin Davitra. Apakah benar nama Bapak Ridwan? Betul, Pak. Baik, di sini saya akan memasang infus kepada Bapak. Selain untuk memasukkan obat, juga untuk memasukkan cairan ke tubuh Bapak.
Apakah Bapak bersedia? Kalau Bapak bersedia, silakan Bapak tanda tangan dulu. Oke, terima kasih Bapak. Bapak silakan berbaring. Mungkin. Ya. Kemudian proses selanjutnya adalah mengidentifikasi vena yang akan menjadi lokasi pemasangan infus. Yang pertama, kiri lengan yang jarang digunakan oleh pasien. Tangan kiri bila pasien tidak kidal, tangan kanan bila pasien kidal. Oke, karena Bapak kita pasang infusnya dari sebelah kanan ya Pak. Ya. Kemudian bebaskan tempat yang akan dipasang infus dari pakaian yang menutupi. Ya. Lakukan identifikasi vena yang akan ditusuk. Prosedur tindakan. 1. Alat-alat yang sudah disiapkan dibawa ke dekat penderita di tempat yang mudah dijangkau oleh dokter atau petugas. Kemudian dilihat kembali apakah alat, obat, atau cairan yang disiapkan sudah sesuai dengan identitas atau kebutuhan pasien. Dilihat kembali keutuhan kemasan dan tanggal kadaluarsa dari setiap obat dan cairan yang akan diberikan kepada pasien. Selanjutnya, perlat dipasang di bawah anggota tubuh yang akan dipasang infus. Memasang infus set pada kantung infus. Yang pertama, buka tutup botol cairan infus. Tusukkan pipa saluran udara, kemudian masukkan pipa saluran infus. Selanjutnya tutup jarum dibuka, cairan dialirkan keluar dengan membuka keran selang sehingga tidak ada udara pada saluran infus. Lalu dijepit dan jarum ditutup kembali. Tabung tetesan diisi sampai setengah penuh. Setelah itu, gantungkan kantung infus beserta salurannya pada tiang infus. Keempat, cucilah tangan dengan seksama menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk bersih dan kering. Prof, masukkan cuci tangan. Kelima, dengan penderita bagian proksimal dibendung dengan tourniquet. Yang kelima, tindakan kelimanya ini dengan penderita bagian proksimal dibendung dengan tourniquet. Ya, sebelum itu jangan lupa pasang handskun. Setelah memasang handskun, kemudian lakukan desinfeksi daerah tempat suntikan. Ya. Lakukan desinfeksi daerah tempat suntikan. Kemudian jarum diinsersikan ke dalam vena
dengan level jarum menghadap ke atas membentuk sudut 30 sampai 40 derajat terhadap permukaan kulit. Ya betulan. Kemudian bila jarum berhasil masuk ke dalam lumen vena, akan terlihat darah mengalir keluar. Turunkan kateter sejajar kulit, tarik jarum tajam dalam kateter vena kira-kira 1 cm ke arah luar untuk membebaskan ujung kateter. Ujung kateter vena dari jarum agar jarum tidak melukai dinding vena bagian dalam. Dorong kateter vena sejauh 0,5 sampai 1 cm untuk menstabilkannya. Tarik stylet keluar sampai setengah panjang stilet. Lepaskan ujung jari yang memfiksasi bagian proksimal vena. Dorong seluruh bagian kateter vena yang berwarna putih ke dalam vena. Kemudian torniket dilepaskan. Angkat keseluruhan stilet dari dalam kateter vena. Pasang infus set atau blood set yang telah terhubung ujungnya dengan kantong infus atau kantong darah. Kemudian penjepit selang infus dilonggarkan untuk melihat kelancaran tetesan. Bila tetesan lancar, pangkal jarum direkatkan pada kulit menggunakan plester. Setelah itu, tetesan diatur sesuai dengan kebutuhan. Oke. Lanjut, jarum dan tempat suntikan ditutup dengan kaca steril dan fiksasi dengan plester. Pada anak, anggota gerak yang dipasang infus dipasangi bidai atau spalet supaya jarum tidak mudah bergeser. Selanjutnya, buanglah sampah ke dalam tempat sampah medis. Jarum dibuang ke dalam sharp disposal. Jarum tidak perlu ditutup kembali. Kemudian bereskan alat-alat yang digunakan. Kita akan masuk ke praktek cara melepas infus atau prosedur melepas infus. Bila infus sudah selesai diberikan, plester dilepas, jarum dicabut dengan menekan lokasi masuknya jarum dengan kapas alkohol kemudian diplester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novita dengan NPM 2021-22039. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Asmiati Sulistianingsih dengan NPM 2021-22038. Nama saya Resita Simanusong dengan NPM 2021-22059. Kami di sini akan mencoba untuk mempraktekkan cara pemasangan dan pelepasan infus. Baiklah, kami akan mempraktekkan pemasangan infus pada anak. Yang pertama, persiapan penderita. 1. Perkenalkan diri dan lakukan validasi nama pasien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu, Suster. Ya, nama saya Dewi. Saya yang pagi ini bertanggung jawab atas anak Ibu. Iya, Benar nama anaknya Sekar? benar Ibu. Oke,
Kedua, beritahukan pada penderita atau orang tua penderita mengenai tujuan dan prosedur tindakan, minta info konsen dari pasien atau keluarganya. Begini Ibu, kan adik Sekar hari ini rencananya mau kita pasang infus. Tujuannya untuk memasukkan obat dan memasukkan cairan ke dalam tubuh adik Sekar. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Oke, kalau gitu tolong Ibu tanda tangan dulu di sini Bu ya, persetujuan pemasangan infusnya ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Pasien diminta berbaring dengan posisi senyaman mungkin. Baring dulu ya Dek ya. Keempat, mengidentifikasi pena yang akan menjadi lokasi pemasangan infus. Yang pertama, pilih lengan yang jarang digunakan oleh pasien atau tangan kiri bila pasien tidak kidal, tangan kanan bila pasien kidal. Bebaskan tempat yang akan dipasang infus dari pakaian yang menutupi. Lakukan identifikasi pena yang akan ditusuk. 2. Prosedur tindakan. 1. Alat-alat yang sudah disiapkan dibawa ke dekat penderita di tempat yang mudah dijangkau oleh dokter atau petugas. Pertama, dilihatkan kembali apakah alat atau obat cairan disiapkan sudah sesuai dengan identitas atau kebutuhan pasien. Dilihat kembali kebutuhan kemasan dan tanggal kadaluarsa dari setiap alat, obat, dan cairan yang akan diberikan kepada pasien. Perlat dipasang di bawah anggota tubuh yang akan dipasang infus. Memasang infus set pada kantung infus. Buka tutup botol cairan infus. Tusuk pipa saluran udara, kemudian masukkan pipa saluran infus. Tutup jarum dibuka, cairan dialirkan keluar dengan membukakan selang sehingga tidak ada udara pada saluran infus. Lalu dicepit dan jarum ditutup kembali, tabung tetesan diisi sampai setengah penuh. Gantungkan infus beserta salurannya pada tiang infus. Cuci tangan dengan seksama menggunakan sabun atau cairan desinfektan, keringkan dengan handuk bersih dan pakai handphone. Lengan penderita bagian proksimal dibendung dengan tourniquet. Kemudian lakukan desinfektan daerah tempat suntikan. Jarum diinsersikan ke dalam pena dengan level jarum menghadap ke atas, membentuk sudut 30-40 derajat terhadap permukaan kulit. Bila jarum berhasil masuk ke dalam lubang pena, akan terlihat daerah mengalir keluar. Turunkan kateter sejajar kulit, tarik jarum tajam dan dalam kateter pena kira-kira 1 cm ke arah luar untuk membebaskan ujung kateter pena dari jarum agar jarum tidak melukai dinding pena bagian dalam. Dorong kateter pena sejauh 0,5 sampai 1 cm untuk menstabilkannya. Tarik stylet keluar sampai setengah panjang stylet, lepaskan ujung jari yang memfiksasi bagian proksimal pena, dorong seluruh bagian kateter pena yang berwarna putih ke dalam pena. Tourniquet dilepaskan, angkat keseluruhan stylet dari dalam kateter pena. Pasang infus set atau blood set yang telah
terhubung ujungnya dengan kantong infus atau kantong darah. Penjepit selang infus dilonggarkan untuk melihat kelancaran tetesan. Bila tetesan lancar, maka jarum dilekatkan pada kulit menggunakan plester. Tetesan diatur sesuai dengan kebutuhan. Jarum dan tempat suntikan ditutup dengan kasa steril, difiksasi dengan plester. Pada anak, anggota gerak yang dipasang infus dipasang bidai atau spiral supaya jarum tidak mudah bergeser. Buanglah sampah ke dalam tempat sampah medis, jarum dibuang ke dalam subdisposal atau jarum tidak perlu ditutup kembali. Bereskan alat-alat yang digunakan. Cara melepas infus. Bila infus sudah selesai diberikan, plester lepas. Jarum dicabut dengan menekan lokasi masuknya jarum dengan kapas alkohol, kemudian diplester. Demikianlah tutorial pemasangan infus dan pelepasan infus pada anak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basri D, NPM 2021-22044. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang prosedur perawatan infus. Pengertian perawatan infus adalah suatu tindakan perawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi pada daerah penusukan. Adapun tujuannya adalah untuk mencegah infeksi pada area penusukan. Persiapan alat untuk perawatan infus antara lain: pertama, transparan dressing, kemudian perlak atau alas, bengkok, gunting perban, plester, handscoon steril, alkohol swab, dan kasa steril. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan persiapan pasien. Yang pertama, perlu menjelaskan kepada klien tentang tindakan yang akan kita lakukan. Pada tahap pelaksanaan, yang pertama mencuci tangan, kemudian persiapan alat
dan tetap menjaga privasi klien. Selanjutnya, pakai handscoon steril dan lepas plester dengan cara melepas ujungnya dan menarik secara perlahan sejajar dengan kulit ke arah balutan. Bersihkan sisa plester yang masih menempel dengan menggunakan alkohol swab. Observasi daerah pemasangan infus, mulai dari perhatikan kondisi letak jarum dan juga integritas kulit. Bersihkan daerah penusukan dengan menggunakan alkohol swab. Letakkan kasa steril berukuran kecil di atas daerah penusukan, kemudian diplester kembali. Jangan lupa menulis tanggal, waktu, dan nama petugas penggantian balutan infus. Selanjutnya, atur kembali posisi klien senyaman mungkin. Rapikan alat-alat, cuci tangan, dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Demikian tahap-tahap dari perawatan infus. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Juniko Markus Franky, NPM 2021-22047, mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Istikes Batu Rahim. Di sini saya akan membuat tutorial cara penghitungan tetesan atau cairan infus beserta dengan contoh soalnya. Mari kita simak sama-sama. Baiklah, sebelum kita menghitung tentang tetesan cairan infus, di sini ada contoh daripada infus set yang sering kita gunakan. Adapun di sini saya jelaskan sedikit. Dalam rumus penghitungan cairan infus terdapat faktor tetesan. Jadi tidak menjadi satu tanda tanya kenapa ada ketetapan angka di faktor atau di rumus pencairan tetesan infus. Di sini ada 20. 20 inilah yang disebut dengan faktor tetesan infus dan ini sudah baku. Ini khusus untuk menghitung pada tetesan infus dewasa, yaitu dengan menggunakan makro. Demikian juga dengan infus pada anak atau bayi. Nah, di sini ketetapan adalah 60. Oke, mari kita masuk ke dalam contoh soal. Baiklah, berikut adalah contoh soal daripada penghitungan tetesan infus. Di sini contoh soalnya adalah hitunglah tetesan infus per menit pada pasien dewasa apabila cairan infus harus dihabiskan dalam waktu. Di sini contohnya adalah dalam waktu 4 jam, 8 jam, dan 12 jam. Rumus baku dalam penghitungan tetesan infus antara lain yaitu jumlah cairan. Biasanya dalam satu kolom itu ada 500 faktor tetesan yang tadi kita lihat di bungkus cairan infus ini, dan juga untuk mikro. Kemudian dibagi dengan lamanya waktu dikali dengan 60. 60 ini ada tetapan di mana 1 menit adalah 60 detik. Jadi kita masukkan ke dalam soal. Berapakah tetesan infus per menit jika infus tersebut kita habiskan atau harus dihabis dalam waktu 4 jam. Jumlah cairan infus yaitu dalam satu kolomnya 500 cc dikali dengan faktor tetesan 20 dibagi dengan waktu 4 jam dikali dengan 60. Jadi didapatkan bisa langsung sistem coret atau secara manual aja, kita kalikan atasnya, habis itu kita kalikan juga dengan faktor pembaginya. Jadi didapat 10.000 dibagi dengan 240. Didapatlah 41,6 sekian, kita bulatkan menjadi 42 tetes per menit. Untuk menghitungnya lebih ringkas, kira-kira berapa satu detiknya tetesan infus tersebut. Jadi kita bagikan dengan 60 dibagi dengan 42 ini, dapatkanlah 1,4 detik, berarti sekitar 1 tetes 1 detik. Baiklah, berikutnya adalah untuk menghitung lama habisnya tetesan infus jika diketahui jumlah tetesannya. Di sini kita contohkan misalnya ada 20 tetes, 30 tetes, 60 tetes. Cara penghitungannya sama aja, dimana kita masukkan dalam rumus yaitu tetesan infus sama dengan
Jumlah cairan dikali dengan faktor tetesan, baik itu dewasa atau anak-anak, dibagi dengan lamanya waktu dikali dengan 60. Di sini kita ambil yang pertama yaitu 20 tetes. Maka jumlah cairan dalam satu kolom yaitu 500 dikali dengan faktor tetesan 20. Ini yang dicari dikali dengan 60. Kita masukkan angka-angka tersebut yaitu 20, 500 kali 20 maka 10.000. Nah, dibagi dengan yang dicari kali dengan 60. Kita masukkan jadi 10.000 dibagi dengan 20 kali 60. 10.000 dibagi dengan 1.200, didapatlah hasilnya 8,3 jam. 0,3 ini kita masukkan, kita cari ada berapa menit, yaitu 0,3 dikali dengan 60 didapatkan 18 menit. Jadi 8 jam 18 menit. Kalau kita contohkan dipasang input tersebut di jam 10, kita hitung 8 jam, maka akan habis di jam 6 lewat sekitar lewat 40-an menit. Nah, demikianlah cara menghitung cairan infus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ridwan, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial cara menghitung dosis obat injeksi. 1. Tujuan tindakan, yaitu menghitung dosis obat injeksi. Adapun rumusnya adalah dosis yang diminta per dosis yang tersedia, atau dosis yang diminta dibagi dengan dosis yang tersedia lalu kemudian dikali dengan pengencer. Contoh, kita mau menghitung dosis andensentron misalnya. Diketahui sediaan obat 1 ampul, dosis yang tersedia itu adalah 8 mg, pengencernya adalah sebanyak 4 mili. Jadi, jika dosis yang diminta dokter 2 mg, berapa mili atau berapa cc dosis obat yang akan kita berikan? Nah, ini rumusnya. Rumusnya tadi yaitu dosis yang diminta. Dosis yang diminta adalah 2 mg. Kemudian dosis yang tersedia itu adalah 8 mg. Lalu dikali dengan pengencer sebanyak 4 mili. Jadi 2 mg per 8 mg dikali 4 sama dengan 1 mili. Jadi dosis yang diminta tadi adalah sebanyak 1 mili. Lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita akan ambil contoh dengan obat injeksi Ceftriaxone. Sediaan obat 1 pial sama dengan 1 gram. Dosis yang diminta yaitu 500 mg. Berapa mili yang kita butuhkan? 1 gram sama dengan 1000 mg. Diencerkan dengan pengencer 10 mili. Jadi rumusnya dosis yang diminta dibagi dengan dosis yang tersedia lalu dikali dengan pengencer. Ya. Lanjut, berarti dosis yang diminta yaitu 500 mg dibagi dengan 1000 mg dikali dengan 10 mili pengencer, itu sama dengan akan dapat sebanyak 5 mili. Baiklah, demikian kira-kira cara menghitung dosis obat. Semoga bermanfaat. See you next time. Thank you. Demikianlah hasil daripada praktek kami, di mana yang terdiri daripada pemasangan infus, pelepasan infus, menghitung dosis obat dan cairan, perawatan infus, sekaligus dengan perkenalan alat-alat dan perlengkapan pemasangan infus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.